Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke materi kita selanjutnya, KD5 memahami spesifikasi dan karakteristik baja. Jadi di sini Bu akan menjelaskan baja merupakan logam campuran yang terbuat dari biji besi. Ya, jadi biji besi ini merupakan persenyawaan antara besi dan oksigen tetapi dalam bentuk silikat. Ini menurut Fritz Henn dan Posmar tadi. Selanjutnya kita lihat di sini ada jenis dan klasifikasi logam. Jadi perlu diketahui, jadi biji besi ini ya dihasilkan dari tambang-tambang di permukaan bumi. Ada banyak jenis dan klasifikasi logam. Beberapa di antaranya adalah ada yang namanya logam mulia, logam setengah mulia, logam biasa berat, logam biasa ringan, dan ada logam campuran. Nah, logam campuran ini jenisnya adalah baja. Jadi bentuknya biasanya berbentuk plat, profil batangan, tempa atau yang bergelombang. Pemakaiannya itu biasanya untuk kuda-kuda bangunan, jembatan, menara tulangan, beton, dinding, dan lantai. Jadi ini adalah klasifikasi logam yang digunakan untuk pekerjaan atau untuk bangunan konstruksi adalah yang jenis logam campuran. Di sini ada juga logam mulia, logam setengah mulia. Di sini ada contoh pemakaiannya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi Bu langsung kepada contoh gambar. Jadi ini adalah contoh struktur bangunan baja. Jadi di sini ada mulai dari kolom, dari pondasinya, kolom, balok sampai tangga menggunakan konstruksi baja. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan baja sebagai bahan bangunan, antara lain adalah proses pemasangan di lapangan berlangsung dengan cepat, dapat dilas, komponen-komponen strukturnya bisa digunakan lagi untuk keperluan lainnya, kemudian komponen-komponen yang sudah tidak dapat digunakan lagi masih mempunyai nilai sebagai besi tua, ya, jadi bisa dijual. Kemudian struktur yang dihasilkan bersifat permanen dengan cara pemeliharaan yang tidak terlalu sulit, gitu. Kemudian selain ada keuntungan penggunaan baja, kemudian ada kelemahan-kelemahannya juga. Yang pertama, komponen-komponen struktur dibuat dari bahan baja perlu diusahakan supaya tahan api sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bahaya kebakaran. Kemudian diperlukan suatu biaya pemeliharaan untuk mencegah baja dari bahaya karat. Akibat kemampuannya menahan tekukan pada batang-batang yang langsing, walaupun dapat menahan gaya aksial, tetapi tidak bisa mencegah terjadinya pergeseran horizontal, ya. Itu beberapa kelemahan dari penggunaan baja. Kemudian sifat baja sebagai material struktur bangunan, ya. Baja merupakan bahan yang mempunyai sifat struktur yang baik. Baja mempunyai kekuatan yang tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. Berat jenis baja tinggi, tetapi perbandingan antara kekuatan terhadap beratnya juga tinggi, sehingga komponen baja tersebut tidak terlalu berat jika dihubungkan dengan kapasitas muat bebannya. Selama bentuk-bentuk struktur yang digunakan menjamin bahwa bahan-bahan tersebut dipergunakan secara efisien. Sifat-sifat baja ini dapat dipengaruhi oleh campuran logamnya. Jadi baja ini adalah campuran-campuran berbagai macam jenis logam. Jadi campuran tersebut itu bisa menambah kekuatan, kekerasan, keuletan, regangan, kekuatan daya pikul, daya tahan karat, dan lain-lain. Ini sesuai dengan campuran, dengan presentasi campurannya. Berikut ini adalah tabel pengaruh campuran logam terhadap sifat baja. Jadi kita bisa dilihat di sini baja itu terdiri dari beberapa campuran. Yang pertama ada karbon. Di sini dia fungsinya menambah kekokohan, kekerasan, dan sifat pengerasan. Kemudian mengurangi titik lebur, keuletan, regangan, sifat mengelas, dan menempa. Itu tadi fungsi dari karbon. Kemudian ada silisium, menambah elastisitas, kekokohan, kekerasan, dan daya tahan karat, mengurangi sifat mengelas. Kemudian ada fosfor, itu menambah leburan encer. Kemudian dia mengurangi regangan dan daya kekuatan pikul. Kemudian ada sulfur, menambah leburan kental, serpihan mudah patah, kemudian mengurangi daya kekuatan pikul. Kemudian ada mangan, itu menambah kekerasan, kekokohan, daya kekuatan pikul, dan daya keausan. Kemudian dia mengurangi sifat membuat serpi. Kemudian ada nikel, itu menambah keuletan regangan, kekokohan, daya tahan karat,
ketahanan listrik dan suhu tinggi. Kemudian dia mengurangi regangan oleh suhu tinggi. Kemudian ada krom. Dia menambah kekerasan, kekokohan, daya tahan karat dan suhu tinggi dan ketajaman untuk mengurangi regangan. Jadi fungsi krom tadi salah satunya mengurangi regangan. Kemudian ada vanadium. Vanadium itu untuk menambah daya tahan lama, kekerasan dan keuletan. Kemudian untuk mengurangi daya tahan suhu tinggi. Kemudian ada molibdan. Jadi molibdan ini untuk menambah kekerasan dan daya tahan lama, mengurangi regangan dan sifat menempa. Kemudian ada kobalt, itu untuk kekerasan dan ketajaman. Kemudian untuk mengurangi keuletan, mengurangi daya tahan suhu tinggi. Kemudian yang campuran logam terakhir adalah wolfram. Jadi dia untuk menambah kekerasan, kekokohan, daya tahan karat dan suhu tinggi dan ketajaman. Kemudian untuk mengurangi regangan. Jadi itu berbagai macam campuran pada baja yang memang digunakan. Campuran tersebut memang digunakan untuk baja agar lebih kuat dengan sifat dan kekuatannya. Kemudian ada sifat mekanis baja. Jadi sifat mekanis ini adalah kekuatan atau kemampuan bahan di dalam memikul beban yang berasal dari luar. Seperti itu ya. Jadi kekuatan dan kemampuan baja itu termasuk sifat mekanis baja. Apa saja sifat mekanis baja tertuang di dalam tabel. Untuk kekuatan tegangan tekan lelehnya itu disimbolkan dengan Fy, tegangan leleh minimum. Kemudian ada Fu, itu tegangan tarik putus, jadi batasnya, batas tegangan tarik putus. Tegangan putus dikasih kode dengan Fu. Kemudian ada peregangan. Ya, di sini kita lihat ada 5 jenis baja, ada BJ34. Tegangan putus minimumnya itu 340 MPa. Jadi dia akan putus dengan kekuatan 340 MPa. Jadi apabila struktur bangunan memiliki beban, memiliki gaya tarik, jika dia menggunakan baja jenis BJ34, MPa-nya kekuatan tegangan putusnya harus di bawah dari 340. Kemudian ada tegangan leleh minimum atau Fy itu 210. Jadi tegangan putusnya 340, tegangan leleh ini biasanya akibat suhu yang tinggi. Untuk tegangan putus ini akibat tarikan yang kuat ya, itu 210 MPa. Kemudian ada BJ37. Jadi 37 ini kode ya. Kalau 34 berarti 340 MPa, 37 370 MPa, BJ41 410 sampai dengan BJ55 berarti BJ550 kekuatan minimumnya. Kemudian tegangan lelehnya dari 210, 240, 250, 290, 410. Peregangan minimumnya 22% sampai dengan 13% untuk BJ55. Sifat mekanis lain dari baja struktural ini adalah untuk maksud dari perencanaan atau perhitungan struktur. Biasanya dibuat nilai baku yaitu dengan modulus elastisitas atau O itu 200.000 MPa. Kemudian ada modulus geser atau G itu 80 MPa, ada nisbah Poisson dengan kodenya Rho itu 0,3. Kemudian ada koefisien pemuaian dengan kodenya A itu 12 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Itu untuk koefisien pemuaian. Jadi ini nilai baku yang digunakan untuk perhitungan struktur baja. Kemudian ada sifat daktilitas baja. Sifat dari baja yang dapat mengalami deformasi yang besar di bawah pengaruh tegangan tarik yang tinggi tanpa hancur atau putus disebut sifat daktil ya. Adanya sifat ini membuat struktur baja mampu mencegah terjadinya prosesnya robohnya bangunan secara tiba-tiba. Jadi sifat ini sangat menguntungkan ditinjau dari aspek keamanan penghuni bangunan bila terjadi suatu goncangan yang tiba-tiba, misalnya peristiwa gempa bumi. Kemudian ada sifat korosi. Jadi baja bisa terjadi korosi. Jadi korosi ini terjadi di lingkungan yang mengandung korosif ya. Korosif berarti kembali menjadi awal atau oksid. Contohnya lingkungan itu ada lingkungan yang lembab, kemudian ada air asin, asam dan cairan pengantar listrik atau elektrolit. Kemudian korosi itu dibedakan menjadi 2 jenis, ada yang kimia, ada yang elektrokimia. Kalau yang kimia itu adalah pengkaratan yang disebabkan oleh kelembapan air asin dan asam. Untuk korosi elektrokimia adalah disebabkan oleh terjadi karena pembentukan unsur galvanis.
Selanjutnya untuk pencegahan korosi secara non logam itu biasanya digunakan cat, kemudian oli atau gemuk. Kemudian dilapisi dengan bahan sintetis dan dilapisi dengan email. Kemudian untuk pencegahan secara logam dengan menambahkan unsur-unsur kimia itu biasanya dengan menyepuh atau melapisi dengan seng, timah, emas atau perak. Kemudian melapisi secara galvanis dengan seng, krom, nikel atau kadium atau dengan oksidasi. Ini untuk baja yang kandungan aluminium. Selanjutnya ada pengaruh radiasi. Jadi pengaruh radiasi ini untuk menghindari dampak terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh perubahan radiasi kosmis dan aliran medan listrik dan medan magnet. Maka jadi ini sangat penting ya. Jadi semua bagian medan magnet atau bagian kursi baja dihubungkan dengan arde atau dihubungkan ke bagian tanah. Itu biasanya dipasang di setiap slope yang dialirkan ke tanah dengan kawat, biasanya ada hantaran plus, hantaran minus dan arde. Jadi itu biasa untuk pekerjaan ini mekanikal elektrikal sudah tahu. Jadi untuk menghindari pengaruh radiasi jadi ada kabel netral atau kawat penghantar yang ke arah tanah. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis baja struktural ya. Jadi baja struktural ini menurut Arestadidian 2008 bentuk elemen baja sangat dipengaruhi oleh proses yang digunakan untuk membentuk baja tersebut. Sebagian besar baja dibentuk oleh proses hot rolling, jadi maksudnya penggilingan dengan pemanasan, dan cold forming, pembentukan dengan pendinginan. Penggilingan dengan pemanasan atau hot rolling adalah proses pembentukan utama. Jadi pembentukan utama baja di mana bongkahan baja yang merah menyala secara besar-besaran digelindingkan di antara beberapa kelompok penggilingan. Itu yang disebut dengan penggilingan dengan pemanasan atau hot rolling. Kemudian ada pembentukan dengan pendinginan atau cold forming. Adalah metode lain yang digunakan untuk membuat komponen-komponen baja dalam jumlah yang besar. Dalam proses ini, lembaran baja tipis datar yang telah dihasilkan dari proses penggilingan dengan pemanasan, jadi prosesnya dari hot rolling dulu, kemudian dilipat atau dibengkokkan dalam keadaan dingin untuk membentuk penampang melintang struktur. Jadi dia setelah pembentukan hot rolling kemudian dibentuk lagi menggunakan pembentukan dengan cara cold forming ya, seperti itu. Di sini ada macam-macam bentuk profil baja, ada baja profil I karena bentuknya huruf I, sayapnya lebih pendek, baja profil H, jadi model H terbalik, sayapnya panjang. Kemudian ada profil C atau profil kanal, ada profil T, ini gambar T terbalik. Kemudian ada baja profil L, macam-macam L ya, ada yang sudutnya runcing, ada yang tumpul. Kemudian ada bentuk S, ada bentuk kotak, segi 4 atau persegi panjang. Kemudian ada bentuk silinder dengan kosong di tengahnya atau yang pejal. Bentuk pejal jadi tidak ada lubang di dalamnya, jadi padat.